Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihin dari Fakultas Syariah, Program Studi Ahwal Sahsiyah semester 3 kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Usul Fikih 2. Dosen pengampu Bapak Usep Nur Akasah LC MHum. Salam takdim, salam hormat kepada beliau. Mohon bimbingannya bila dalam pemaparan yang saya paparkan ada suatu kesalahan ataupun kekurangan. Nah, lanjut saja. Yang saya akan paparkan, jelaskan, yaitu tentang lafaz dari segi pemaknaannya. Nah, dalam materi ini ada 4 pokok yang harus kita pahami lalu kuasai. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu tentang hakikat, yang kedua tentang majaz, yang ketiga tentang dan yang keempat tentang kinayah. Nah, apakah hakikat itu? Hakikat yaitu lafaz yang digunakan sesuai dengan peletakannya. Jadi lafaz itu dibuat sesuai dengan makna awal peletakannya. Jadi antara makna dan lafaz itu saling berhubungan, saling chemistry. Jadi tidak berlainan. Nah, contoh hewan, singa. Singa dalam bahasa Arab yaitu asadun. Nah, asadun dibuat untuk ataupun bagi hewan yang buas. Jadi antara hewan yang buas dan lafaz asadun itu sengaja disatukan karena sesuai dengan peletakan awal lafaz itu dibuat seperti itu. Nah, hakikat sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Ada hakikat lugawiyah, ada hakikat syar'iyah, dan ada hakikat urfiyah. Nah, apakah hakikat lugawiyah? Nah, hakikat lugawiyah adalah labdun al-musta'malu bima wudi'alahu fil lugat, yaitu lafaz yang digunakan sesuai dengan peletakannya secara bahasa. Nah, kalau ini secara bahasa, maka keluar dari pembahasan ini yaitu hakikat syariah dan hakikat urfiyah. Nah, contoh salat. Nah, maka sesungguhnya salat itu ad-du'a. Nah, salat ad-du'a bil khair. Nah, jadi salat itu yaitu tentang doa ataupun berdoa dengan baik. Nah, itu salat secara bahasa. Nah, tidak secara syar'i. Nah, namun syar'i juga nanti kita akan jelaskan. Nah, tadi hakikat lugawiyah. Jadi secara bahasa. Nah, ada hakikat syariah. Apakah hakikat syariah itu? Yaitu labdun al-musta'malu bima wudi'alahu bisyar'i. Jadi ini secara syara. Jadi lafaz yang digunakan sesuai dengan peletakannya secara syara. Nah, kalau tadi salat yaitu ad-du'a. Nah, kalau secara syara yaitu aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'ita wa fara'ida mahsusatin. Jadi salat itu kalau secara syara yaitu perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan baca salam. Nah, bisyara'ita dengan syarat-syarat, wa faraidah dengan pardu-pardu, keparduan-keparduan mahsusatin yang telah ditentukan oleh syara. Nah, itu secara syariah. Nah, lalu ada juga hakikat urfiyah. Apakah hakikat urfiyah itu? Yaitu labdun al-musta'malu bima wudi'alahu fil urfi. Nah, kalau ini secara uruf. Uruf itu kebiasaan ataupun adat. Nah, jadi sesuatu yang umum yang kita paham. Nah, itu adat kebiasaan. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti adabah. Apakah adabah itu? Yaitu lafaz yang dibuat khusus bagi hewan yang berkaki 4. Nah, itu tadi tentang hakikat. Nah, lanjut
kepada majaz. Apakah majaz itu? Yaitu labdun al-musta'malu fi ghairuma wudi'alahu. Jadi lapad yang digunakan bukan pada asal peletakannya. Beda dengan tadi. Kalau tadi hakikat sesuai dengan asal peletakannya, nah kalau majaz bukan pada asal peletakannya. Nah kalau tadi hakikat asadun adalah singa. Nah asadun tersebut, lapad tersebut bagi hewan yang buas. Nah kalau majaz itu tidak sesuai. Nah contoh nih asadun. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah beliau dilandi ataupun dilakop dengan julukan Asadullah, singa Allah. Bukan berarti Hamzah itu singa. Nah tetapi itu cuma lakop. Nah mengapa disebut Asadullah, singa Allah? Karena Hamzah adalah salah satu sahabat yang berani mati, yang meninggikan li'la'i kalimatillah bersama Rasulullah SAW. Beliau sebagai tameng Rasulullah, beliau menyerahkan dirinya, hartanya kepada beliau demi meninggikan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi maksud Asadullah di situ yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu bagi orang yang pemberani gagah perkasa. Itu majaz. Nah, majaz tersendiri itu dibagi menjadi 5 umumnya. Yaitu majaz biziyadah dengan ditambah, ada majaz bin nuqsan dengan dikurangi, ada majaz bin naqal ataupun bin naqli dengan ditukil ataupun dipindahkan, ada majaz isti'arah pinjaman, dan ada majaz akli. Nah itu majaz singkat saja karena masih ada yang saya jelaskan. Lalu sharih. Nah apakah sharih itu? Nah sharih berlainan dengan kinayah. Nah sharih adalah lafaz yang tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi lafaz tersebut bila seseorang mengatakan lafaz tersebut itu langsung paham. Jadi tidak perlu apa maksudnya? Apa maksud lafaz ini? Tidak perlu. Karena lafaz itu sudah umum yang orang sudah tahu gitu. Jadi kalau saya bilang gini nih. Contoh saya menalak istri. Nah, saya talak kamu. Jadi lafaz saya talak kamu itu sudah jelas. Jadi maksud saya itu mentalak kamu yaitu istri gitu kan. Nah, itu kan jelas. Nah, jadi singkatlah. Lalu ada kinayah. Nah, kalau kinayah yaitu lafaz yang perlu dijelaskan kembali. Jadi lafaz tersebut masih banyak pertanyaan. Jadi perlu ditanyakan kembali. Maksudnya apa seperti itu? Nah, contoh lagi saya ambil ucapan talak. Nah, contohnya saya pulangkan kamu ke rumahmu kepada istri saya. Nah, saya pulangkan kamu ke rumahmu itu maksudnya apa gitu kan? Apakah maksud saya suami itu nalak saya kata sang istri? Apakah cuma sekedar saya dipulangkan ke rumah tanpa ada unsur nalak seperti itu? Nah, jadi perbedaannya kalau sorry yaitu lafaz yang jelas, kalau kinayah masih perlu dijelaskan kembali. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.